Selamat datang di tutorial basis data lanjut dengan Oracle. Perkenalkan, nama saya Imam Malafi Insani dengan NRP 32 dari kelas 2 D3 ITB dengan dosen Pak Rengga. Pertemuan pertama yaitu review database 1. Tujuan belajar kita kali ini yang pertama yaitu memahami database manajemen sistem dan komponen utamanya. Kemudian memahami IR model dan dapat menggunakannya sebagai desain awal dari database. Kemudian yang ketiga, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL. Yang keempat, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Oke, kita lanjutkan. Pokok bahasan kita kali ini ada 5, yaitu pendahuluan, IR model, model relasional, structure query language atau SQL, dan normalisasi. Pendahuluan. Pada saat sekarang ini, kesuksesan suatu organisasi bergantung pada kemampuannya menangkap data secara akurat dan tepat waktu. Dalam hal pengoperasian, pengaturan data secara efektif maupun penggunaan data untuk keperluan analisis. Kemampuan untuk mengatur atau mengolah sejumlah data dan kecepatan untuk mencari informasi yang relevan adalah aset yang sangat penting bagi suatu organisasi. Untuk mendapatkan himpunan data yang besar dan kompleks, user harus memiliki alat bantu atau tools yang akan menyederhanakan tugas manajemen data dan mengekstrak informasi yang berguna secara tepat waktu. Kemudian pendahuluan. Basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berelasi. Sebagai contoh, basis data universitas berisi informasi mengenai entiti dan relasi di antara entitas. Manajemen sistem basis data adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. DBMS dapat menjadi alternatif penggunaan secara khusus untuk aplikasi, misalnya penyimpanan data dalam file dan menulis kode aplikasi yang spesifik untuk pengaturannya. Kemudian tujuan dari pengajaran mata kuliah basis data adalah untuk memberikan suatu pendahuluan mengenai sistem manajemen basis data dengan penekanan pada bagaimana cara mengorganisasi suatu informasi dalam DBMS untuk memelihara informasi tersebut dan melakukan pengambilan informasi secara efektif dan bagaimana cara mendesain suatu basis data dan menggunakan suatu DBMS secara efektif. Penggunaan DBMS untuk suatu aplikasi tergantung pada kemampuan dan dukungan DBMS yang beroperasi secara efisien. Sehingga agar bisa menggunakan DBMS dengan baik, perlu diketahui cara kerja dari DBMS tersebut. Pendekatan yang dilakukan untuk menggunakan DBMS secara baik meliputi implementasi DBMS dan arsitektur secara mendetail untuk dapat memahami desain dari suatu basis data. Kemudian IR model. Pada IR model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya. IR model biasa digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. IR model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, presisi, dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS. Kemudian entity, atribut, dan himpunan entity. Entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Entity digambarkan dengan menggunakan himpunan atribut. Himpunan entity yang sejenis disimpan dalam himpunan entity. Himpunan entity merupakan kumpulan entity yang sejenis. Ini adalah contoh entity. Misalkan himpunan data pegawai, semua entiti dalam himpunan entity memiliki himpunan atribut yang sama. Kemudian tiap himpunan entity memiliki kunci atau key. Lalu yang ketiga, tiap atribut memiliki domain. Kemudian relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entitas. Contoh relasi antar entitas adalah sebagai berikut contohnya. Jadi ini relasi antar entitas. Himpunan relasi adalah himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Himpunan relasi N-ri R berelasi dengan sejumlah himpunan entiti N, E1 sampai ke EN. Himpunan entiti yang sama dapat berpartisipasi dalam himpunan relasi yang berbeda atau mempunyai peran yang berbeda dalam suatu himpunan yang sama. Contoh himpunan relasi self-relationship. Ini contoh himpunan relasi
self relationship maksudnya hubungan dengan dirinya sendiri. Kemudian ada fitur tambahan untuk IR model, batasan kunci atau key constraint. Pada suatu contoh kasus, seorang pegawai dapat bekerja pada beberapa departemen. Sebuah departemen memiliki banyak sekali pegawai. Sebaliknya, tiap departemen hanya memiliki seorang manajer yang berhubungan dengan key constraint pada manajer. Jadi seperti ini. Seorang pegawai atau employees dapat bekerja pada beberapa departemen. Tetapi sebuah departemen memiliki banyak pegawai. Batasan partisipasi atau participation constraints. Apakah setiap departemen mempunyai seorang manajer? Jika semua departemen pasti mempunyai manajer, maka partisipasi departemen dalam manage dapat dikatakan total. Sebaliknya, jika tidak semua departemen memiliki manajer, maka partisipasinya hanya parsial. Jadi misalkan departemen memiliki manajer, itu dikatakan partisipasinya total. Tapi kalau tidak semua departemen memiliki seorang manajer, maka partisipasinya hanya parsial atau sebagian. Kemudian entity lemah atau weak entity. Entity lemah dapat diidentifikasi secara unik jika terdapat peran kunci utama atau primary key yang berasal dari atau dimiliki oleh entity yang lain atau owner. Himpunan entity owner dan entity lemah harus berpartisipasi dalam himpunan relasi one to many, satu owner banyak entity lemah. Kemudian ini adalah contoh entity lemah. Lalu kita lanjutkan ke hierarki kelas. Seperti pada C++ dan bahasa pemrograman yang lain, suatu atribut dapat diturunkan. Jika kita deklarasikan A isa B, setiap entity A juga termasuk entity B. Overlap constraints. Bolehkah seorang pegawai mempunyai status sebagai pegawai dengan hitungan gaji per jam, sama halnya seperti pegawai dengan perjanjian kontrak? Kemudian covering constraint, apakah setiap entity employees juga merupakan entity hourly EMS dan contract EMS? Alasan menggunakan ISA untuk menambahkan deskripsi atribut yang lebih spesifik pada subclass. Kemudian yang kedua, untuk mengidentifikasi entity yang berpartisipasi dalam suatu relasi. Kemudian agregasi. Agregasi digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Agregasi membolehkan kita untuk memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entity untuk tujuan partisipasi dalam relasi yang lain. Gambar berikut menunjukkan bahwa monitors adalah relasi yang distinct dengan deskripsi atribut. Juga dapat dikatakan bahwa tiap sponsorship dimonitor oleh seorang pegawai. Ini adalah contoh agregasi. Jadi kita memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Kemudian model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tuple. Semua barisnya bersifat unik. Sedangkan relasi itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu instance dan skema. Instance merupakan tabel dengan baris dan kolom. Kemudian skema menentukan nama relasi plus nama dan tipe kolom. Contoh relasi misalkan students dengan tipe data string kita deklarasikan variabel SID, name, dan login. Kemudian dengan variabel integer age dan dengan variabel real GPA. Kemudian ini contohnya dengan tipe data string kita deklarasikan SID, name, dan login. Age-nya kita deklarasikan dengan integer. Pada gambar, contoh instan dari relasi students memiliki kardinalitas 3, degree 5. Semua baris bersifat distinct. Kekuatan utama dari model relasional adalah kesederhanaannya, dan kelebihannya adalah dalam melakukan query atas data. Query dapat ditulis secara intuitif. Dan DBMS bertanggung jawab untuk mengevaluasinya secara efisien.
Kita dapat melakukan query pada beberapa tabel yang saling berelasi. Contoh pada tabel berikut, jika terdapat tabel enroll yang berelasi dengan tabel student sebelumnya dengan key field SID. Kemudian diberikan query, select s.name a.cid from students as enroll A, where s.sid sama dengan e.sid dan e.grade sama dengan A. Maka tabel yang dihasilkan dari query tersebut adalah seperti ini. Yaitu mencari data student, nama student, dan mata kuliah yang diikutinya yang mendapat nilai A. Kemudian batasan integritas atau integrity constraint, kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instance dalam basis data. Misalkan batasan domain. Instance dari relasi disebut legal jika bisa memenuhi semua batasan integritas atau integrity constraints yang telah dispesifikasi. Batasan integritas juga digunakan untuk menghindari kesalahan dari entry data. Kemudian batasan kunci primer atau primary key constraints. Tidak ada dua tuple yang distinct yang mempunyai nilai yang sama untuk semua key fields, dan key tersebut tidak memiliki subset. Jika terdapat lebih dari satu key untuk suatu relasi, maka salah satu dari key tersebut akan dipilih oleh DBA untuk menjadi primary key. Misal, SID adalah key untuk relasi students. Bagaimana dengan name? Himpunan key adalah merupakan super key, primary dan candidate key dalam SQL. Dari kemungkinan banyak candidate keys, salah satunya dapat dipilih menjadi primary key. Seorang student dapat mengambil suatu course dan hanya menerima satu nilai untuk grade dari course yang diikutinya. Berikut ini contoh penggunaan batasan kunci primer. Batasannya misalkan create tabel enroll dengan SID char, CID char, grade char, primary key, SID, dan CID. Kemudian create table enroll, SID char, CID char, grade char, primary key is SID, dan unique CID, dan grade. Foreign key. Foreign key adalah himpunan field dalam satu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tuple pada relasi yang lain. Harus berkorespondensi dengan primary key pada relasi yang kedua. Berlaku seperti logical pointer. Misalkan SID adalah foreign key yang di-refer dari relasi students. Enroll, SID string, CID string, grade string. Kemudian foreign key dalam SQL, hanya student yang terdaftar dalam relasi student yang diperbolehkan untuk mengikuti suatu perkuliahan atau course. Create table enroll, SID char, CID char, grade char, primary key-nya SID dan CID. Foreign key SID reference students. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Ini tabel enroll, SID, ini CID-nya, kemudian ini grade-nya dengan primary key-nya SID dan CID. Kemudian foreign key-nya, kemudian ada tabel student. Kemudian kita deklarasikan foreign key-nya SID. Lalu selanjutnya adalah referential integrity. Misalkan pada relasi student dan enroll, SID dalam enroll adalah foreign key yang mereferensi relasi student. Apa yang harus dilakukan jika tuple enroll dengan suatu data students yang tidak terdaftar dalam relasi student disisipkan? Apa yang harus dilakukan jika tuple student dihapus? Hapus juga semua tuple enroll yang merefer ke tuple student yang dihapus tersebut. Jadi, tadi yang di-refer ke dalam tuple student itu adalah SID. Jadi, itu nanti dihapus. Tidak mengizinkan dilakukan penghapusan jika tuple tersebut merefer ke tuple yang pada relasi yang lain. Kemudian, ubah SID dalam tuple enroll menjadi default SID. Alternatif yang lain lagi. Dalam SQL juga dapat dilakukan setting pada tuple enroll yang di-refer oleh tuple student yang dihapus tersebut dengan memberikan nilai khusus yaitu null, yang artinya tidak diketahui.
Sama halnya jika primary key dari tuple student dilakukan perubahan. SQL 92 mendukung pilihan berikut untuk perintah delete dan update. Defaultnya adalah tidak dilakukan apa-apa, pembatalan perintah delete atau update. Cascade juga mendelete semua tuple yang merefer ke tuple yang di-delete. Set nilai null atau default, set nilai foreign key dari tuple yang direferensi. Contoh pembuatan referential integrity. Create table enroll, SID-nya char, CID-nya char, dan grade-nya char. Dengan primary key SID dan CID, foreign key-nya SID, reference merefer ke students, on delete cascade, dan on update set default. Jadi cascade di sini fungsinya untuk menghapus semua tuple yang merefer ke tuple yang di-delete. Kemudian set default, ini maksudnya set nilai foreign key dari tuple yang direferensi. Kemudian kita masuk ke structure query language. Bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk dasar dari SQL adalah sebagai berikut. Select, from, where. Setiap query dalam SQL harus memiliki klausa select yang menentukan kolom mana yang akan ditampilkan pada hasilnya, dan klausa from yang menentukan cross product tabel. Klausa opsional where menentukan syarat-syarat seleksi pada tabel yang ditunjukkan oleh from. Berikut ini akan dibahas sintak query SQL dasar dengan lebih mendetail. From list pada klausa from adalah daftar name table. Nama tabel dapat diikuti oleh nama alias. Nama alias berguna ketika nama tabel yang sama muncul lebih dari sekali pada from list. Select list adalah daftar nama kolom dari tabel-tabel yang tercantum pada form list. Nama kolom dapat diawali dengan nama alias dari tabel. Kualifikasi pada klausa where merupakan kombinasi boolean atau pernyataan kata sambung logika dari kondisi yang menggunakan ekspresi yang melibatkan operator pembanding. Sedangkan ekspresi itu sendiri dapat berupa nama kolom, konstanta atau aritmatika, dan string. Kata kunci distinct dapat bersifat pilihan yang menghapus duplikat dari hasil query. Dan kita lanjutkan. SQL menyediakan 3 konstruksi set manipulation yang memperluas query dasar, yaitu union, intersect, dan except. Juga operasi set yang lain seperti in untuk memeriksa apakah elemen telah berada pada set yang ditentukan, any dan all untuk membandingkan suatu nilai dengan elemen pada set tertentu, exist untuk memeriksa apakah suatu set kosong atau isi. Operasi in dan exist dapat diawali dengan not. Nested query. Nested query merupakan query yang memiliki query lain di dalamnya yang disebut dengan subquery. SQL mendukung 5 operasi agregat yang diterapkan pada sembarang kolom, yaitu count untuk menghitung caca, sum menghitung jumlah seluruh nilai, AVG menghitung rata-rata nilai, max mencari nilai yang paling besar, kemudian min mencari nilai paling kecil. Kadangkala operasi agregat diperlukan pada sekelompok grup dari baris pada relasi. Untuk menulis query semacam itu dibutuhkan klausa group by dan penambahan klausa having jika kita ingin menerapkan suatu kondisi terhadap data yang sudah dikelompokkan dengan group by. Normalisasi. Apa sih normalisasi itu? Jadi istilah normalisasi berasal dari IF Code, salah seorang perintis teknologi basis data. Normalisasi adalah proses untuk mengubah suatu relasi tertentu ke dalam dua buah relasi atau lebih, sehingga skema database menjadi lebih mudah dimengerti dan efektif. Normalisasi dibagi menjadi 3, yaitu bentuk normalisasi 1 atau 1NF, bentuk normalisasi 2 atau 2NF, dan bentuk normalisasi 3 atau 3NF. Normalisasi, bentuk normalisasi 1 atau 1NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Jadi ini contoh tabel bentuk normalisasi 1. Di sini NIP hanya bernilai NIP
Jadi saya ulangi lagi, relasi dikatakan dalam bentuk normal. Pertama, jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut, bernilai tunggal untuk setiap baris. Jadi di sini atributnya NIP bernilai tunggal dengan nama dan hobi seperti ini. Kemudian bentuk normalisasi 2 atau 2NF yaitu suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Kemudian lanjut. Bentuk normalisasi 3NF, suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Jadi ini yang sudah dalam bentuk normal ketiga. Ini sebelumnya kode proyek seperti ini dengan nama ini dan alamat kota ini. Kemudian yang sudah dalam bentuk normal ketiga ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam soal. Gambarlah sebuah diagram ER yang mengungkapkan informasi ini. Perusahaan rekaman Notown memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya, seperti halnya data perusahaan lain dalam sebuah database. Pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar $2.500 per hari. Tiap musisi yang melakukan rekaman di Notown mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapat alamat yang sama dengan musisi yang lain, dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Notown mempunyai nama, contoh gitar, synthesizer, flute, dan kunci musik, contoh C, B flat, E flat. Tiap album yang dicatat di Notown mempunyai judul rekaman, tinggal copyright, format, contoh CD atau MC, dan sebuah identifikasi album. Tiap lagu yang dicatat di Notown mempunyai judul dan pengarang lagu. Dan yang ketiga, tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen, dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi, dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Tiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Kemudian ini jawabannya. Jadi seperti yang tadi, musisi memiliki atribut-atribut seperti ini. SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Musisi memainkan instrumen, dan instrumen di sini mempunyai nama dan kunci musik seperti yang ini. Tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu mempunyai nama dan kunci musik. Jadi ini nama dan kunci musik. Kita kembali lagi. Kemudian setiap musisi menghasilkan album. Dan album itu sendiri memiliki judul, tanggal, dan format. Dan formatnya sendiri memiliki CD dan MC. Jadi sini saya ulangi lagi. Tiap musisi menghasilkan album, yang dicatat di Notown mempunyai judul, tanggal, dan format. Kemudian tiap musisi yang melakukan rekaman di Notown mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Jadi seperti ini. Kemudian setiap musisi membawakan lagu itu sendiri mempunyai judul dan pengarang.
Kemudian yang kedua, perhatikan skema relasional berikut ini. EMP dengan tipe data integer AID dengan tipe data string, ename dengan tipe data integer age dengan tipe data real salary, works dengan tipe data integer EID dengan tipe data integer date dengan tipe data integer lagi PCT time. Kemudian dep atau departemen dengan tipe data integer date, kemudian dengan tipe data string dname dengan tipe data real budget dan dengan tipe data integer manager ID. Berikan contoh constraint foreign key yang melibatkan relasi depth dan apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada depth. Kemudian ini jawabannya. Constraint foreign key yang melibatkan relasi depth. Constraint foreign key. Jadi dengan tipe data EID dan tipe data ename, age, salary, dan date. Ini tabel yang pertama. Ini contoh saja.